Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar kemuhammadiyahan dengan tema disiplin. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. A. Menghargai waktu. Dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai waktu. Waktu yang kita miliki seharusnya digunakan untuk kebaikan. Jika digunakan untuk perbuatan yang tidak bermanfaat, kita akan merugi. Surat Al-Asr menjelaskan bahwa semua manusia akan mengalami kerugian, kecuali orang-orang yang melakukan 4 hal. Yang pertama, beriman, beramal soleh, berpesan dalam kebaikan, dan berpesan dalam kesabaran. Mensyukuri nikmat waktu, di antaranya bentuk syukur nikmat waktu adalah yang pertama, yaitu bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati ialah dengan meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan ialah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan anggota tubuh ialah dengan menggunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, mata digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Hai sobat cilik semuanya, sehat semua kan ya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang kedisiplinan. Adik-adik sudah tahu apa itu kedisiplinan? Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, yang artinya mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau tepat waktu. Jika adik-adik hidup disiplin, maka segala kegiatan adik-adik akan tertata dengan rapi. Disiplin juga dapat dilaksanakan di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Cara melaksanakan disiplin di rumah dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti mengerjakan tugas sesuai jadwal. Adik-adik pasti pernah mendapatkan tugas dari sekolah kan? Jika adik-adik disiplin, maka harus mengerjakannya tepat waktu. Selanjutnya, jika kita disiplin, kita harus menjalankan ibadah tepat waktu, sesuai dengan agamanya masing-masing. Selain beribadah, kita juga harus merapikan tempat tidur sendiri dan mandi di pagi dan sore hari. Ternyata tidak hanya itu saja, disiplin di rumah juga bisa kita lakukan dengan makan tepat waktu, yaitu pada pagi, siang, dan malam, serta berangkat ke sekolah tidak terburu-buru dan tepat waktu. Itulah hal-hal tentang disiplin di rumah yang harus kita lakukan. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang disiplin di sekolah. Disiplin di sekolah berhubungan dengan ketetapan dan ketertiban yang telah sekolah buat. Berikut ini adalah kedisiplinan yang harus dilakukan di sekolah. Pertama, kita harus masuk sekolah tepat waktu, yang artinya tidak boleh terlambat. Kedua, berbaris dengan rapi sebelum masuk kelas. Ketiga, memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Keempat, menaati tata tertib
wajib sekolah. Berarti kita jangan melanggarnya. Kelima, makan di kantin ketika sedang waktu istirahat. Keenam, mendengarkan pelajaran dengan tekun dan teliti. Ketujuh, bermain di halaman sekolah bukan di dalam kelas. Yang terakhir, yaitu beribadah tepat waktu. Itulah kegiatan yang dilakukan di sekolah. Apabila adik-adik melaksanakannya sesuai dengan jadwal, waktu, dan aturannya, berarti adik-adik sudah bersikap disiplin di sekolah. Dan kedisiplinan akan membawa adik-adik menuju keberhasilan. Setelah membahas kedisiplinan di rumah dan di sekolah, mari membahas kedisiplinan di masyarakat. Contoh disiplin di masyarakat bisa kita lakukan ketika di jalan raya. Adik-adik pernah melihat kecelakaan lalu lintas? Jika pernah, tahu nggak penyebab terjadinya? Penyebab terjadinya yaitu mendahului kendaraan lain dari kanan dan melanggar lampu lalu lintas. Perlu adik-adik ketahui perilaku seperti itu adalah perilaku tidak disiplin. Dan jangan ditiru ya, mematuhi rambu dan lampu lalu lintas adalah kewajiban setiap orang. Dan jika kita mematuhinya berarti kita sudah bersikap disiplin di masyarakat. Setelah kita membahas tentang sikap disiplin di setiap lingkungan, selanjutnya akan membahas ciri-ciri orang disiplin agar memotivasi adik-adik untuk terbiasa hidup disiplin. Orang disiplin akan selalu menaati segala peraturan, dimanapun dia berada dan kapanpun waktunya. Selalu mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu. Hidupnya terjadwal dengan teratur dan selalu melaksanakan semua tugasnya dengan baik. Jika adik-adik semua bisa membiasakan hidup disiplin, adik-adik juga bisa mendapatkan manfaatnya. Tahu nggak apa saja manfaatnya? Dengan mempunyai sikap disiplin, hidup adik-adik akan menjadi aman dan teratur. Tidak akan terjadi kekacauan. Segala tugas akan selesai tepat pada waktunya. Demikianlah materi kali ini tentang sikap disiplin. Tapi seperti biasanya, sebelum mengakhiri materi kali ini, kita ambil kesimpulannya terlebih dahulu. Hidup disiplin adalah hidup yang teratur. Hidup disiplin harus dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dengan hidup disiplin, hidup kita akan teratur. Dan jika tidak hidup disiplin, kita akan berantakan. Nah, materi tentang kedisiplinan untuk hari ini mudah kan? Banyak sekali jenis perilaku disiplin yang ada. Agar lebih jelas, kalian bisa cari tahu sendiri ya teman-teman. Siapa bilang belajar pendidikan kewarganegaraan itu susah? Berjumpa lagi di materi berikutnya. D. Disiplin dalam beribadah. Beberapa contoh perilaku disiplin dalam beribadah adalah sholat tepat waktu, setelah sholat tidak lupa berzikir, dan mengaji setiap hari. E. Disiplin dalam belajar. Beberapa contoh perilaku disiplin dalam belajar adalah belajar tanpa disuruh, mengerjakan PR tepat waktu, dan merapikan tempat belajar setelah selesai belajar. Nah, ayo anak-anak, coba berikan contoh lain dari disiplin dalam beribadah dan disiplin dalam belajar.
Alhamdulillah, anak-anak yang soleh dan solihah sudah menyelesaikan pembelajaran tentang disiplin hari ini. Semoga ilmu yang sudah dipelajari dapat dipahami, diulang-ulang, dan yang paling penting ialah diamalkan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.